Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kejadian tahanan menerobos sebuah penjara gak cuma terjadi di film-film doang guys. Banyak tahanan di dunia nyata yang gak mau menerima hukuman dengan cara kabur dari penjara. Hai, Calon Sarjana di sini dan kita akan jelasin beberapa tokoh kriminal di dunia yang berhasil kabur dari penjara. So, gak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Teknik yoga. Dengan melakukan banyak stretching atau bahkan yoga, tubuh kita tuh akan menjadi berasa lebih bugar dan juga sehat. Namun selain itu guys, persendian kita juga jadi lebih rileks dan bahkan bisa lebih lentur. Nah, kelenturan ini bisa menjadi kemampuan yang menarik ataupun berguna buat melakukan hal buruk. Contohnya kayak apa yang dilakukan sama Choi Gapok, seorang pelaku perampokan yang dipenjara pada tahun 2012 dulu. Jadi gini guys, setelah ketangkep, Choi dibawa ke kantor polisi di kota Daegu, Korea Selatan dan langsung ditempatin di sel tahanan. Cuma si Choi ini udah gak asing lagi sama sel tahanan karena dia tuh udah biasa keluar masuk penjara gara-gara berbagai alasan. Sebelumnya dia pernah dipenjara tuh guys selama 23 tahun dan telah mengisi waktunya untuk berlatih yoga. Ternyata nih guys, dia pakai teknik yoga dan juga kelenturan badannya untuk kabur dari sel tahanan. Jadi biar lebih gampang, Choi itu ngelumurin badannya pakai body lotion biar kulitnya itu jadi licin. Abis itu baru deh dia coba keluar dari lubang makanan yang ada di pintu selnya. Padahal tinggi lubangnya itu cuma 15 cm dan lebarnya 44 cm doang. Awalnya sih gampang, cuma dia nggak nyangka aja tuh guys kalau pantatnya tuh bakal nyangkut. Nah, karena buru-buru pengen kabur, dia lepas deh tuh celananya biar lebih gampang lagi buat menggeliat. Untung celananya dia lempar duluan. Kalau ketinggalan di dalam kan ribet juga ya guys, harus kabur sambil telanjang. Lalu setelah itu dia langsung menyelinap lewat 3 petugas yang lagi tidur dan kabur lewat jendela. Untungnya sih guys, polisi itu berhasil nangkap dia 2 hari kemudian setelah dapat laporan dari warga setempat. Nah, setelah ngelihat si Choi, siapa nih di antara lu pada yang mau belajar yoga biar badannya jadi lentur? Tapi jangan buat yang enggak ya. John Dillinger. Dikenal sebagai musuh publik, selebriti kriminal, dan juga legenda, John Dillinger adalah salah satu pelaku jailbreak paling keren sepanjang masa. Tapi apa sih yang dia lakuin sampai bisa seterkenal itu? Nah, jadi gini guys, John Dillinger adalah seorang gangster yang pernah melakukan perampokan bank, pencurian senjata, dan juga kendaraan selama tahun 1930-an. Karir kriminalnya sudah dimulai sejak usia remaja waktu dia bekerja dalam komunitas pertanian di Indiana, Amerika Serikat. John berhasil mencuri uang dari komunitas tersebut dengan mengendarai mobil yang juga hasil curian. Sejak itu juga lah dia mulai tergiur untuk melanjutkan perampokan ke level yang lebih tinggi, yaitu merampok bank dengan senjata. Tapi guys, John juga dikenal sebagai penjahat yang gentleman karena dia tuh suka membantu teman-teman kriminalnya dalam melakukan kejahatan. Cuma pada tahun 1934, John tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Lake County Jail di Indiana. Kepala penjara sih yakin banget kalau tempat mereka tuh bener-bener anti jailbreak, atau dalam kata lain tidak ada tahanan yang bakal bisa kabur. Sampai-sampai nih guys, dia menghiraukan pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. John Dillinger berhasil kabur tuh dengan bermodalkan pistol palsu yang dibentuk dari sebuah papan cucian. Dia ini memoles pistolnya itu dengan cat warna hitam supaya kelihatan persis kayak senjata asli, sampai-sampai penjaga tahanan aja tuh berhasil dikelabui. Tapi nggak sampai situ aja guys, dia juga kabur dengan mencuri mobil milik sheriff, yaitu Ford bermesin V8 model 1930-an. Ya, pada masanya sih itu udah salah satu mobil terkencang guys, jadi nggak ada yang sanggup mengejar John Dillinger waktu dia kabur. Kabarnya juga John ini pernah kabur dari penjara Ohio, dan saat itulah yang membuat dia itu semakin berpengalaman. Cuma perjuangan kriminal John tuh harus berakhir pada tahun 1934, di mana perintah pembunuhan tuh disahkan untuk kepalanya. FBI mengeksekusi gengnya, lalu kemudian John saat dia keluar dari sebuah bioskop. Nyamar. Saking kagak tahan yang dihukum dalam penjara, ketua geng di Brazil yang bernama Clavino da Silva nekat kabur dengan cara menyamar sebagai putrinya sendiri. Menurut kabar, Clavino adalah mantan ketua dari grup kriminal terbesar di Brazil yaitu Red Command. Grup kriminal itu sendiri dikenal sebagai penyelundup narkoba terbesar di kota Rio de Janeiro. Makanya deh guys, si ketua geng ini dimasukin ke Jerisino Prison. Nah, pas tahun 2019 lalu, dia berusaha kabur waktu putrinya lagi berkunjung ke penjara itu. Gak tahu udah janjian apa gimana, yang jelas setelah itu si Clavino bisa dapat topeng silikon sama baju anak gadis.
Dia pun melancarkan aksinya dengan berpura-pura keluar sebagai pengunjung di penjara. Sialnya, seorang petugas langsung mencurigai gerak-gerik Clavino yang aneh. Si ketua geng ini kelihatan nervous banget pas ditanyain sama petugas. Terlebih lagi katanya dia gagal pas mau niruin suara cewek. Aduh, ngakak asli. Inilah barang-barang yang dia pakai buat kabur dari penjara, guys. Kepala penjara bilang kayaknya dia pengen ngorbanin si anak ceweknya di dalam penjara. Wah, ayah macam apa ini? Karena udah berusaha melakukan jailbreak, Clavino pun dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum. Di sana dia juga menerima sanksi hukuman akibat ketidakdisiplinan. Andrew Roger. Pada tahun 1995, ketiga kriminal bernama Andrew Roger, Keith Ross, dan juga Matthew Williams saling mempunyai dua kesamaan, guys. Yaitu mereka bertiga tuh mendapat hukuman seumur hidup dan berhasil kabur dari penjara HM Prison Parkes. Nah, kalau Andrew sama Keith dituduh telah melakukan pembunuhan, Matthew mendapat hukuman itu gara-gara membakar gedung dengan sengaja sekaligus pernah membuat bom. Untuk bisa kabur, mereka bertiga nih guys perlu bekerja di sebuah toko logam yang ada di penjara secara bersama-sama. Mereka juga berhasil mengumpulkan peralatan sendiri seperti tangga, senjata, dan juga kunci. Ya, sekedar info aja, kunci itu ternyata dibuat berdasarkan hasil menghafal dari kunci yang dimiliki sama sipir penjara. Asal kalian tahu ya, para napi yang berada di sana diperbolehkan untuk menghabiskan waktu luang mereka sambil berolahraga di gym. Nah, gara-gara hal ini mereka bertiga memanfaatkan kelengahan penjaga dan membuka pintu belakang gym untuk bisa kabur. Katanya sih mereka juga sempat ngebolongin pagar loh. Setelah 4 hari kabur, Pak Polisi akhirnya berhasil menemukan mereka saat Andrew, Keith, dan Matthew lagi bersembunyi di sebuah lapangan terbang. Dengar-dengar mereka lagi berusaha menunggu pesawat biar bisa dicuri dan dipakai untuk keluar dari sana. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya guys. Dengan segala usaha dan rencana yang matang, malah ketahuan gara-gara lagi nunggu pesawat dong. Padahal harusnya penjara merupakan tempat yang ketat biar para napi nggak bisa kabur seenaknya kan? Kabur dari pulau. Zaman dulu, penjara Alcatraz di lepas pantai San Francisco adalah salah satu penjara yang paling ketat keamanannya. Sewaktu masih digunakan, penjara tersebut dipakai untuk menahan kriminal kelas kakap seperti Al Capone yang dulunya menjadi gembong mafia terbesar di Amerika Serikat. Karena letaknya di pulau yang ada di tengah laut dan keamanannya yang ketat, orang-orang mengira kalau para tahanan tuh nggak bisa kabur dari situ. Namun di bulan Juni tahun 1962, 3 orang berhasil keluar dari penjara tersebut. Nah, beberapa bulan sebelumnya nih guys, Frank Morris, seorang narapidana perampokan, mulai membuat plan bersama 3 orang lain, yaitu John dan Clarence Anglin serta Ellen West. Secara diam-diam, mereka tuh menggunakan pisau gergaji dan juga sendok logam untuk melobangi dinding belakang sel mereka. Biar gak ketahuan, lubangnya ditutupin sama karton, sementara suaranya tuh diredam pakai musik. Proses tersebut baru selesai setelah memakan waktu 6 bulan. Dalam waktu tersebut, mereka juga mencuri beberapa barang penjara yang akan dipakai saat mereka kabur. Di saat waktunya tiba, mereka tuh membuat boneka yang ditaruh di tempat tidur untuk mengelabui para security. Kemudian, mereka langsung berusaha buat kabur melewati lubang tersebut, guys. Sayangnya, West tuh nggak berhasil cabut tepat waktu karena ada kesalahan teknis terkait lubang yang dia bikin. Ya, karena dia nggak jadi cabut, West bekerja sama lah dengan pihak kepolisian untuk menangkap 3 orang lainnya. Sementara Morris dan juga Anglin bersaudara membuat rakit yang dipakai untuk mengarungi laut di sekitar Alcatraz. Nah, rakit tersebut tuh guys berhasil ditemukan beberapa hari kemudian di lepas pantai Pulau Angel sekitar 3,2 km di utara Alcatraz. Ya, sampai sekarang ketiga napi yang kabur masih belum ditemukan dan nasibnya tidak diketahui. Yoshi Shiratori. Lahir pada tahun 1907, Yoshi Shiratori ternyata udah terkenal dari kecil gara-gara sempat mencuri dan juga ikut-ikutan bermain judi. Cuma suatu hari dia tuh malah tertangkap sama Pak Polisi dengan tuduhan kasus pembunuhan. Karena hal inilah dia harus mendekam di penjara Aomori dan mendapatkan siksaan dari para penjaga. Setelah 3 tahun mengendap di penjara itu, Yoshi mulai menemukan celah untuk kabur dengan memanfaatkan waktu 15 menit pergantian menjaga saat patroli malam guys. Jadi dengan menggunakan kawat dari ember di kamar mandi, Yoshi berhasil membuka pintu selnya dan pergi keluar di jam 5.30 pagi guys. Selain itu, dia juga menaruh balok di bawah selimutnya supaya terkesan tetap ada orang dan ngebuat dirinya mempunyai waktu tambahan untuk kabur. Setelah beberapa jam, bener aja dong, para petugas baru mulai sadar dan menyalakan alarm pas Yoshi udah jauh dari area penjara. Cuma sayangnya 3 hari kemudian Yoshi kembali tertangkap sama Pak Polisi setelah ketahuan mencuri makanan di sebuah rumah sakit guys. Dari situ dia langsung dipindahkan tuh guys ke penjara kita.
Dirinya ditahan di dalam sel isolasi yang cuma terdapat 2 jendela di pintunya dan juga atap ruangan tersebut. Demi menjaga Yoshi nggak kabur, mereka juga memborgol dirinya selama 24 jam dan membuat dinding yang nggak bisa dipanjat oleh manusia. Pada tanggal 15 Juni 1942, tiba-tiba aja penjaga dibuat kaget karena sel Yoshi terlihat kosong melompong. Asal kalian tahu ya, ternyata Yoshi berhasil kabur dengan cara memanjat dinding yang katanya nih gak bisa dipanjat itu guys. Setelah 3 bulan berhasil kabur, Yoshi akhirnya kembali tertangkap di rumah seorang penjaga sipir bernama Kobayashi yang udah dianggap sebagai sahabatnya sendiri. Karena hal itu, Yoshi malah dipenjara selama 26 tahun dan dikirim ke penjara Abashiri yang berada di ujung utara Jepang. Di sana tuh guys, dia diborgol menggunakan besi khusus selama berminggu-minggu dan cuma bisa dilepas sama pandai besi doang. Namun, setengah tahun di penjara di sana, lagi-lagi nih guys, Yoshi tuh berhasil kabur dari penjara dan tinggal selama 2 tahun di sebuah lubang tambang yang berada di tengah-tengah hutan. Meskipun udah berhasil kabur bertahun-tahun, lagi-lagi Yoshi harus masuk ke penjara cuma karena mencuri sebuah tomat. Setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara, akhirnya nih guys, di tahun 1979 Yoshi menghembuskan nafas terakhir dan dikenal sebagai seniman melarikan diri. Bahkan karena keahliannya ini, penjara Abashiri sampai membuatkannya patung dong. Terowongan bawah tanah. Dari semua gembong narkoba yang ada di muka bumi, kayaknya Joaquin Guzman alias El Chapo adalah salah satu yang paling terkenal. Kalau Pablo Escobar bisa dilihat sebagai yang paling tajir, mungkin si El Chapo adalah yang paling hebat ya. Gembong narkoba Meksiko ini adalah alasan negara tersebut beraliansi bersama Amerika Serikat untuk memerangi elemen kriminal itu guys. Selain dianggap hebat dalam bisnis narkoba, ternyata El Chapo juga jago dalam urusan kabur dari penjara loh. Ya bayangin aja nih, dia udah kabur 2 kali dari penjara guys. Tapi yang paling terkenal sih waktu dia kabur di tahun 2015. Kalau dilihat dari rekaman sel tahanan ini, si El Chapo cuma mondar-mandir. Cuma nih, kalau kalian perhatiin lagi, kelihatan banget si bos narkoba ini ngabisin banyak waktu di daerah pojok ruangan yang dipakai buat jadi toilet sekaligus kamar mandi. Terus setelah beberapa menit, El Chapo kagak kelihatan lagi batang hidungnya yang ngebuat polisi jadi curiga guys. Dan pas dicek, ternyata udah ada lubang yang ngarah ke bawah penjara. Lubang tersebut mengarah ke terowongan bawah tanah yang dilengkapi beberapa peralatan untuk ngebantu El Chapo kabur. Salah satunya ada motor guys. Abis diikutin, ternyata terowongan ini ngarah ke kota setempat yang jaraknya 1,5 km. Berarti kalian pada bisa kebayangkan seberapa niatnya si El Chapo buat kabur. Gali lubang, bikin terowongan, disediain motor. Wah, udah kayak penjahat-penjahat di film aja ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.